Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tahukah kalian Raden Dewi Sartika? Beliau merupakan tokoh pejuang emansipasi wanita di Jawa Barat. Lahir di Cicalengka pada 4 Desember 1884. Ayah Dewi Sartika bernama Raden Sumanegara dan ibunya bernama Nyi Raden Ayu Raja Permas. Kedua orang tua Dewi Sartika merupakan tokoh pejuang Indonesia yang menentang pemerintahan Hindia Belanda. Akibatnya, kedua orang tua Dewi Sartika diasingkan ke Ternate dan terpisah dari Dewi Sartika. Sepeninggalan kedua orang tua Dewi Sartika diasuh oleh pamannya yang bernama Arya. Pamannya merupakan patih di Cicalengka. Dari sang paman itulah Dewi Sartika mengetahui ilmu pengetahuan tentang adat budaya Sunda. Selain itu, asisten residen berkebangsaan Belanda mengajarkan Dewi Sartika tentang adat dan budaya bangsa Barat. Sebenarnya, kedua orang tua Dewi Sartika telah mengajarkan pendidikan sejak masih anak-anak. Walaupun hal tersebut bertentangan bagi seorang perempuan. Dewi Sartika mengenyam pendidikan sekolah dasar di Cicalengka. Minat Dewi Sartika terhadap dunia pendidikan sudah terlihat sejak masih anak-anak. Dia sering main guru-guruan bersama anak-anak seusianya. Karena mahir dalam membaca dan menulis, Dewi Sartika seringkali berperan sebagai guru. Dia mengaplikasikan kemampuannya dengan mengajar anak-anak di sekitarnya, khususnya anak perempuan pribumi. Menginjak usia remaja, Dewi Sartika mulai mengajarkan baca dan tulis kepada warga sekitar. Hal inilah yang menjadi cikal bakal Dewi Sartika agar anak-anak perempuan memperoleh pendidikan yang sama. Pada 16 Januari 1904, Dewi Sartika mendirikan sekolah. Hal ini juga mendapat pendukungan dari kakeknya yang bernama Raden Martanegara dan seorang inspektur pengajar dan Hammer. Dewi Sartika mulai mendirikan sekolah bagi kaum perempuan yang bernama Sekolah Istri. Ketika pertama kali dibuka, sekolah istri hanya berjumlah 20 murid wanita. Di sekolah itu, para wanita tidak hanya diajarkan membaca dan menulis, akan tetapi diajarkan juga bagaimana caranya menjahit, merenda, dan belajar agama. 2 tahun setelah mendirikan sekolah istri, tepatnya pada tahun 1906, Dewi Sartika menikah dengan salah satu seorang guru di Karang Pamulang yang menjadi tempat latihan guru. Kesamaan visi dan misi antara mereka berdua membuat semangat Dewi Sartika. Sekolah istri hanya mempunyai 2 ruang kelas. Jumlah masyarakat yang ingin mendaftar terus meningkat. Alhasil, ruang kelas ditambah dengan meminjam ruang kepetihan Bandung. Namun, masyarakat yang ingin mendaftar setiap harinya terus meningkat. Karena ruang kepetihan Bandung sudah tidak cukup lagi, sekolah pun akhirnya dipindahkan. Perpindahan sekolah turut mengubah nama sekolah menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Tepatnya pada tahun 1910, Sekolah Keutamaan Istri resmi dibuka di gedung yang lebih besar. Sekolah Keutamaan Istri yang telah dibuka memiliki banyak perbedaan dari sebelumnya. Para wanita tidak hanya diajarkan seperti menjahit saja, namun diajarkan juga menjadi seorang istri. Gadis-gadis yang nantinya akan menjadi seorang istri akan mendapatkan pelajaran bagaimana caranya menjadi ibu rumah tangga yang baik, mandiri, dan teratur. 2 tahun setelah
perpindahan sekolah keutamaan istri, perempuan-perempuan di Tanah Sunda yang memiliki cita-cita sama seperti Dewi Sartika mulai berani mendirikan sekolah bagi kaum perempuan. Hingga pada tahun 1912, sekolah perempuan istri mempunyai 9 sekolah. Tidak hanya itu, banyaknya sekolah di Sunda memunculkan kembali ide untuk membuat suatu organisasi. Pada 1913, berdirilah organisasi keutamaan istri yang bertujuan untuk menaungi sekolah-sekolah yang ada di Tasikmalaya. Sekolah keutamaan istri kembali berubah nama menjadi Sekolah Keutamaan Perempuan. Pada masa itu, seperempat wilayah Jawa Barat telah berdiri sekolah-sekolah keutamaan perempuan. Seorang perempuan bernama Encik Ramasaleh terinspirasi oleh Dewi Sartika. Dia mendirikan sekolah di wilayah Bukit Tinggi. Hingga pada tahun 1929, Sekolah Keutamaan Istri kembali berubah nama menjadi Sekolah Raden Dewi. Bahkan, pemerintah Hindia Belanda turut mengapresiasi dengan membangun gedung sekolah yang lebih besar dari sebelumnya. Dewi Sartika ikut banting tulang untuk membayar operasional sekolah. Dia tidak pernah merasa lelah dan merasa terobati saat kaumnya bisa memperoleh pendidikan. Dewi Sartika bersama warga dan pejuang di Tanah Sunda memasuki usia senja. Pada 1947, Belanda kembali melakukan serangan agresi militer. Saat berada di pengungsian, pada 11 September 1947, Dewi Sartika menghembuskan nafas terakhirnya di Tasikmalaya. Pemakaman dan upacara dilakukan dengan sederhana. Pemakaman di Cigadon di Desa Rahayu, Kecamatan Cinem adalah makam dari Dewi Sartika. Usai perang agresi militer pada 1950, makam Dewi Sartika dipindahkan ke Kompleks Bupati Bandung di Jalan Karanganyar, Bandung, sesuai SK Presiden Republik Indonesia nomor 152 tahun 1966. Dewi Sartika mendapat penghargaan sebagai pahlawan nasional tepatnya pada 1 Desember tahun 1966. Dan saat itu juga Sekolah Keutamaan Perempuan berusia 35 tahun dan mendapat gelar Ordevan Orange Nassau. Sekian cerita dari saya tentang perjuangan Dewi Sartika untuk mendirikan sekolah bagi kaum perempuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.